Selamat pagi, salam sehat dari saya, Rambu Sisilia Santimbawang. Saya mahasiswa semester 1, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Komunikasi di Undana. Baik, pada video pagi ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi massa guna memenuhi tugas pengantar ilmu komunikasi pada pertemuan yang ke-11. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ilmu komunikasi. Dan pada video saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi ilmu komunikasi, yaitu komunikasi massa. Dan kali ini saya ingin menyampaikan secara garis besar tentang ilmu komunikasi massa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, proses dan isi komunikasi massa, serta fungsi-fungsi komunikasi massa. Baik, yang pertama, pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai media perantaraannya. Dan dalam komunikasi massa juga terdapat 5 variabel yang sangat mempengaruhi kinerja media. Kelima variabel tersebut yaitu sumber, audiens, pesan, proses, dan konteks. Berikutnya, karakteristik komunikasi massa. Karakteristik media massa memiliki 5 variabel yang telah dipaparkan secara jelas. Karena karakteristik kali ini membedakan komunikasi massa dan bentuk komunikasi lainnya, khususnya komunikasi melalui media online. Baik, merangkum 5 variabel secara ringkas, karakteristik komunikasi massa yaitu: yang pertama, komunikator bersifat profesional. Yang kedua, pesan disampaikan secara cepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, pesan disampaikan kepada audiens yang luas dan heterogen. Yang keempat, proses komunikasi yang terjadi bersifat searah. Dan yang kelima, pesan disampaikan secara umum dan tidak ditunjukkan pada per orang secara khusus. Berikut, proses dan isi komunikasi massa. Proses dan isi komunikasi massa secara garis besar juga terlihat dalam berproses, dalam bentuk melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Proses komunikasi massa juga cenderung dilakukan melalui model satu arah, yaitu dari komunikator kepada komunikan atau media kepada khalayak. Berikut beberapa fungsi dari komunikasi massa. Ada berbagai bentuk media dalam komunikasi massa. Contohnya ada buku, ada majalah, ada televisi, ada radio, ada kaset, surat kabar, dan media-media lainnya yang dapat membantu kita untuk mengakses berbagai macam informasi. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memilih salah satu media dan saya akan mencari informasi atau berita dari media tersebut, lalu saya akan menganalisis berita tersebut, serta saya akan mengkaitkan dalam komponen komunikasi massa. Sebelum saya menganalisis dan mengkaitkan pada komponen-komponen komunikasi massa pada media yang akan saya pilih nanti, mungkin di sini teman-teman bertanya, komponen komunikasi itu apa saja sih, Kak? Ya, jadi di sini saya akan memberitahu atau menyampaikan tentang komponen-komponen komunikasi massa, yaitu ada komunikator, ada pesan, ada proses, ada komunikasi, ada gangguan, ada efek atau dampak, dan yang terakhir ada umpan balik. Yaitu beberapa komponen dalam komunikasi massa. Oke, baik, media kali ini yang saya pilih adalah surat kabar atau yang biasa kita sebut dengan koran. Untuk itu saya akan menampilkan video singkat dari koran atau berita dari surat kabar melalui media online. Berikut videonya. Oke, baik, dari berita tersebut yang sudah saya ambil dari media surat kabar melalui media online, ini jika dikaitkan dengan komponen komunikasi massa, yang pertama, komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan pada khalayak seperti jurnalis. Yang kedua adalah pesan.
pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Berikutnya adalah proses. Devito menulis, ada 2 proses dalam komunikasi massa. Yang pertama, mengalirnya pesan yang pada dasarnya merupakan proses satu arah. Berikutnya ada berbagai macam gangguan. Ada gangguan teknis, ada gangguan semantik, dan ada gangguan psikologis. Dan ada juga gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan bahasa yang kita gunakan. Dan gangguan psikologis di sini mengatakan ada rintangan fisik, ada rintangan status, ada rintangan berpikir, dan ada rintangan budaya. Yang berikut adalah efek atau dampak yang kita dapatkan, yaitu dampak yang bersifat kognitif, yaitu pengetahuan dan opini. Berikut adalah dampak yang efektif, itu bersifat kepada sikap dan perasaan. Dan yang terakhir adalah dampak atas perilaku. Yang berikut adalah umpan balik. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda daripada langsung, meski ada beberapa media menyediakan waktu untuk interaktif, tetapi interaktif itu hanya terjadi dengan 1 atau 2 audiens saja, dan bukan semua audiens pada waktu yang serentak. Berikutnya adalah komunikan. Komunikasi ditunjukkan pada sejumlah besarnya khalayak. Karena besarnya jumlah khalayak dan sangat penting media memberikan apa yang diinginkan oleh khalayak. Pesan komunikasi massa harus difokuskan kepada permisa dan khalayak rata-rata. Dengan cara ini, media dapat merangkul khalayak sebanyak mungkin. Khalayak masyarakat sangat beragam atau heterogen dalam segi demografis, geografis, dan psikologis. Baik, berikutnya adalah analisis berita yang terdiri dari tingkat ideologis, tingkat media ekstra, tingkat organisasi, tingkat rutinitas media, dan tingkat individu. Kajian komunikasi sangat menarik jika komunikasi pada tingkat praksisnya menyentuh aspek kemanusiaan. Tentu saja, aspek kemanusiaan meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, psikologi, dan kebudayaan itu sendiri. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, komunikasi massa menjadi proses komunikasi yang mempunyai tingkat pengaruh yang cukup signifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tingkat media ekstra, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Yang berikut adalah rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentu berita. Setiap media mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut di berita. Apa ciri-ciri yang baik atau khalayak berita? Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi produser standar bagi pengelola media yang berasal di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk ketika ada sebuah peristiwa. Peristiwa penting yang harus diliputi. Bagaimana bentuk penyelesaian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan tersebut sebelum sampai ke media cetak. Siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. Yang berikut adalah tingkat individual. Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional. Dari pengelola media, level ini melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelolaan media mempengaruhi apa yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, unsur dan agama, dan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Baik, sekian materi dari saya. Mungkin ibu dosen atau teman-teman ingin menambahkan, menyimpulkan, atau mungkin mengkritik presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, bahasa, atau kalimat yang kurang tepat. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya, Rambu Sisilia Susanti Bawang.